Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Kok nggak ada suaranya saudara? Haleluya. Masih bisa berkata puji Tuhan? Jawabannya haleluya saudara ya. Masih bisa berkata puji Tuhan? Masih bisa berkata haleluya? Puji Tuhan. Coba saudara, mari kita bangkit berdiri saudara. Dan semuanya lambaikan tangan, nanti kita duduk lagi saudara. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Dia yang layak ditinggikan. Mari kita bersama-sama dengan pemuji, penyembah. Kita menyembah Allah kita, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Pagi yang indah ini kami mau menyenangkan hati Tuhan. Bersama dengan umat-umat-Mu yang ada di GPDI Siloh ini Tuhan. Pagi hari ini kami bersuka cita. Pagi hari ini kami mau meninggikan nama-Mu. Dan kami percaya di momen yang indah ini, kuasa Allah dinyatakan buat kami. Di perayaan Pentakosta hari ini, kuasa-Mu, api Pentakosta itu membakar setiap hati kami yang hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi pelayan-pelayan-Mu. Urapi kami yang ada di atas ini Tuhan. Dan berkati seluruh jemaat-Mu. Dan biarlah kami semua akan menjadi harmoni yang indah. Kami memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Melalui mulut lidah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hantar anak-anak-Mu yang masih di perjalanan. Biar mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami. Baik yang menyaksikan lewat YouTube streaming maupun Facebook siaran langsung. Semua akan diberkati Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan. Dan kiranya pertolongan hanya datang daripada Allah Bapa kita di sorga. Tuhan Yesus Kristus pencipta langit dan bumi. Dia yang akan menyertai sepanjang kita beribadah. Dia yang akan memberkati sepanjang kita beribadah. Dan Dia yang akan membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan. Berikan penyembahan kita yang tertinggi dengan waktu yang singkat ini. 1 jam 1/4 bersama dengan Tuhan. Nikmati betul-betul saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Oh, ku percayakan ya ada bagi kita saudara, ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang. Mari kita menyembah Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Oh, ku percayakan ada bagiku. Saudara, kita tidak boleh ragu karena Dia beserta dengan kita. Ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau bimbingku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari sama-sama katakan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanku. Dengan sungguh-sungguh katakan nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Glory bagimu Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Lebih lagi katakan nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanku di hidupku. Oh, di hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mau beri yang terbaik penyembahan kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang menyembahmu Yesus, menyembahmu. Di sini ku percayakan, ya kan, tiada bagi kita semua, tiada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari semuanya nyanyi, aku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Beri puji Dia, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Nyanyi, nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Glory. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Lebih lagi nyanyi haleluya, glory. Oh, ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Ya la baso, kau hebat, ajaib perkasa perbuatanku. Oh, di hidupku. Coba Tuhan saja katakan, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Mari dengan sungguh-sungguh kami sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Sungguh kau hebat, Engkau ajaib. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Oh, haleluya. Sungguh Tuhan hebat, ajaib perkasa. Mari bersama-sama angkat tanganmu dan katakan haleluya.
Mari semuanya bangkit berdiri. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanku. Oh, ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sembah dia, haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau ajaib. Terima kasih Tuhan, perbuatanmu, nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Sita karaba ku nyanyi haleluya. Yes, amen. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Yes, amen. Perbuatanmu, oh, di hidupku. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Sejak awal Tuhan sudah ada di tempat ini. Dia mau menjamah setiap hati kita. Sejak kita hadir di ruangan ini, Dia ada, Dia mau menjamah setiap kita. Lawatlah umatmu Tuhan pagi hari ini. Lawatlah umatmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap memuji Tuhan. Biar anggur yang baru, minyak yang baru dicurahkan atas kami semua ya Tuhan. Dan kami siap mempersiapkan kami menjadi kirbat yang baru. Karena anggur yang baru akan dicurahkan dalam hati kami, yaitu Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semuanya berkata, amin. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Allah kita sekali lagi. Saudara yang percaya, Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Angkat tanganmu saudara. Hari ini adalah hari Pentakosta, Tuhan. Hari yang ke-10 di mana murid-murid Yesus pada waktu itu menikmati hadirat Allah. Kuasa dari yang maha tinggi dicurahkan atas kita. Dan hari ini juga Dia menyatakan kuasanya buat kita. Anggur yang baru buat kita. Haleluya, mari kita bernyanyi, bertepuk tangan buat Allah kita.
sukacita di perayaan Pentakosta hari ini. Yes. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Haleluya, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, amin, membangkitkan umat. Sama katakan, hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anggur yang baru. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan sama-sama, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dikalahkan. Mari kita bersorak bagi Dia, bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Ya, sekali lagi, anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, berikan suara-suara yang meriah. Haleluya. Gerakan Allah ada di tempat ini, saudara. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah sedang melawat umatnya. Allah sedang melawat umat di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah, lawatan Allah. Gerakan semuanya. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah sedang melawat umatnya.
barat, dari utara, selatan, lawatan, lawatan. Sekali lagi, gerakan roh Allah. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Haleluya. Allah Tuhan berlawan umatnya di timur dan barat, dari utara, selatan. Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah sekarang. Haleluya. Lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah sekarang. Yeay, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Lawatan Allah ada di tempat ini, silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Mari buka hati kita, saudara, untuk terima kuasa-Nya. Buka hati kita, saudara, untuk Tuhan jamah kita. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Mari kita berserah. Oh, di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Mari katakan, ku buka hati untuk ya, mari kita berserah. Penuh di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Mari menyembah Tuhan, menyembah. Roh Allah yang hidup penuhi kami, Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Terima kasih Tuhan. Jiwaku senang bersama-Mu dalam naung. Sekali lagi saudara, bersama-samakan Roh-Mu yang hidup penuhi kita. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dan katakan jiwaku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naung. Mari sama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Oh, ku buka hati, Jesus, Jesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Menyembah-Mu. Kadang-kadang ada persoalan yang tidak kita bisa hadapi dengan kekuatan kita, saudara. Di saat itulah kita berkata, Tuhan, aku berserah. Di saat kita tidak mampu itulah Roh Kudus yang dijanjikan Bapa itu menguatkan kita, menghibur kita, menjamah kita. Kalau pagi hari ini ada Bapak Ibu yang datang dengan membawa persoalan hidup kita, berserah penuh di hadapan Tuhan. Dia menjamah kita, Dia mau memulihkan kita.
Saudara mungkin sedang membawa beban sakit penyakit. Kalimat yang paling tepat adalah berserah penuh. Dia akan menjamah kita. Dia menguatkan kita. Yang sedang dalam pergumulan, taruh pergumulanmu di hadapan Tuhan. Katakan, aku berserah penuh kepada Tuhan. Pulang dari tempat ini, saudara mengalami kelepasan dan berkata, ku buka hati, buka hatimu untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, menyembahmu, menyembahku. Buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, mengaltarmu, semuanya angkat tanganmu, katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu, sekali lagi. Oh, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. Haleluya. Oh, kau ambil alih di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, menyembah sekali di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Oh, rapasataka rabarabarabaraba yase. Haleluya. Haleluya. Ya la ba la ba la ba la ba yase. La ba la ba la ba la ba la ba la ba takoro ba la ba la ba la ba. Ya la ba la ba la ba la ba la ba yasataka ya la ba takara ba la ba. Hadirat-Mu dinyatakan di tempat ini ya Tuhan. Biar roh Allah bekerja menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan firman-Mu Tuhan. Hidup ini bagai bejana yang siap dibentuk di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, pemain musik, singer gak usah jauh-jauh dari sini ya. Saya kalau ke Sleo nyanyi loh soalnya. Ya baik, puji Tuhan saudara. Terima kasih buat Ibu Gembala, Ibu Desi, ya Tante yang sudah mempercayakan kami kembali di mimbar ini yang sempat tertunda 1 tahun saudara ya. 2 tahun kita tidak berjumpa saudara ya karena pandemi dan banyak pelayanan yang harus ditunda saudara ya. Tahun 2020 ya kami membatalkan 17 pelayanan keluar. Dan saya bersyukur pagi hari ini beberapa gereja sudah mulai membuka ibadah dan mulai mempercayakan pelayanan kepada kami untuk menjadi saluran berkat bagi gereja-gereja Tuhan. Dan saya percaya kehausan Bapak Ibu Saudara akan hadirat Tuhan. Saya hanya perantara Bapak Ibu Saudara dan saya percaya lewat hamba Tuhan siapa saja kuasa Allah
pasti dinyatakan. Amin saudara. Siap mendengar firman Tuhan saudara. Dan hari ini adalah hari yang paling penting saudara. Hari ini adalah hari yang momen yang sangat penting di seluruh permukaan bumi ini bagi umat-umat Nasrani. Karena apa saudara? Sebenarnya ulang tahun gereja sana universal adalah hari ini. Yaitu di mana hari Pentakosta. Di mana orang berkumpul dan disitulah mula-mula gereja Tuhan terbentuk. Ya, jadi inilah momen yang luar biasa. Hari Pentakosta. Maka dari itu saudara, kita harus bersyukur kita ada di Indonesia ini saudara. Yang dimana pemerintah kita mengizinkan bangsa ini, ya umat-umat Kristen ada kalender merah kenaikan Isa Al-Masih. Ya, sebelum Yesus mencurahkan kuasa Roh Kudusnya, dia naik. Dan hari yang ke-10 hari ini kita merayakan Pentakosta itu saudara. Nah, saya akan bicara tentang api Pentakosta bakar hati kita, saudara. Dan atau biarkan api Pentakosta itu tetap menyala, saudara. Dan memang betul pencurahan Roh Kudus, lidah-lidah api itu dicurahkan pada waktu itu. Dan sekarang mungkin saudara tidak bisa melihat secara kasat mata ada api berterbangan. Tapi banyak gereja, banyak anak Tuhan yang boleh punya penglihatan ketika ibadah 10 hari. Ya ketika mereka dipenuhkan, mereka melihat ada api Kristus yang sudah menyala saudara. Saya percaya sudah 10 hari ya berdoa ya. Ini hari yang terakhir. Ya, ini momen hari yang terakhir di mana hari pencurahan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa itu Pentakosta? Ya, apa itu Pentakosta? Pentakosta adalah hari yang ke-50. Ya, hari yang ke-50, penta itu 50 saudara. Ya, tapi sebelum kita menjelaskan tentang apa itu Pentakosta, kita baca dulu ayatnya saudara ya. Mari kita akan membaca ayat yang setiap gereja hari ini membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Kisah Para Rasul saudara. Kisah Para Rasul ayat pasal yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita akan baca bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat yang kedua. Sudah ketemu semua? Lambaikan tangan yang sudah ketemu. Oh haleluya. Saya baca ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, baik. Itu Bapak Ibu Saudara, Pentakosta yang kita kenal adalah hari di mana pencurahan Roh Kudus. Namun saudara, kalau kita lihat kepada Alkitab bahwa Pentakosta itu hari yang ke-50. Ya, saya jelaskan dulu dari awalnya saudara, supaya saudara tidak bingung. Nah, Pentakosta adalah hari 50 setelah kebangkitan Tuhan. Ya, setelah Yesus bangkit 50 hari kemudian. Dan sebelum Yesus bangkit atau kebangkitan Tuhan yang sering kita rayakan dengan yang namanya Paskah. Apa saudara? Paskah. Nah, apa itu Paskah Bapak Ibu Saudara? Paskah adalah peringatan keluarnya bangsa Israel dari dihinggapkan di dalam ambang pintu rumah. Maka orang-orang atau anak sulung akan selamat. Dan bangsa Israel ketika malaikat maut melewati rumah-rumah yang ada darahnya, maka rumah itu dilewati. Nah, jadi saudara, Pentakosta artinya dilewati, saudara ya. Paskah artinya dilewati. Yang seharusnya mati, tapi tidak karena ada darah. Nah, kalau kita tarik pelajarannya ke sini saudara, hampir sama. Orang yang percaya saat ini, percaya kepada pengorbanan Yesus melalui kuasa darahnya. Dia mati dan bangkit bagi kita. Yang dikatakan pada hari yang ketika dia bangkit, itu yang dikatakan Paskah. Kita dibawa keluar Bapak Ibu Saudara.
Kita dibawa keluar, kalau bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, kita dibawa keluar dari budak dosa kepada budak kebenaran. Nah, itulah Paskah, Bapak Ibu Saudara. Ya, Paskah. Bahkan kalau kita melihat di dalam Yohanes 1, Saudara, ya, di mana di sana dikatakan, perhatikan Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, itulah Paskah, saudara ya. Yesus datang menghapus dosa. Jadi seharusnya kita binasa, kita mendapatkan keselamatan. Ya, itu arti Paskah, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu kita juga sudah ditebus, diangkat. Ya, dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat raja yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar. Kalimat yang telah memanggil kamu keluar dalam 1 Petrus ini, saudara, ini keuntungan buat kita. Inilah Paskah. Ya, kita dibebaskan oleh karena kuasa darah. Ya. Jadi Pentakosta, Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada Pentakosta. Jadi Pentakosta itu hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan. 10 hari setelah kenaikan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Sebenarnya apa sih itu Pentakosta? Pentakosta adalah hari ke-50 yang pertama, saya selalu mendasarkan dari perjanjian lama dulu supaya saudara mudeng, saudara ya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang Paskah dulu. Nah, hari Pentakosta adalah hari yang ke-50. Yang pertama pemberian Taurat di Sinai. Setelah mereka keluar dari tanah Israel, dari tanah Mesir, keluar, mereka berjalan ke Gunung Sinai, mendapatkan firman, ke-10 firman di sana, di hari yang ke-50. Maka mereka mendapat 10 firman di Gunung Sinai itu. Amin, saudara. Mendapat 10 firman di hari yang ke-50. Itulah Pentakosta, saudara. Lalu saudara, ketika mereka sudah keluar dari tanah di padang gurun, mereka mulai bercocok tanam. Ya, mulai mereka bercocok dan di hari yang ke-50 mereka mengucap syukur karena panen besar. Jadi Pentakosta juga artinya hari raya panen besar. Hari raya ucapan syukur panen besar. Ya, selain hari raya turunnya 10 firman di Sinai, juga dirayakan hari raya panen, menyambut panen besar. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah hari Pentakosta adalah hari di mana 50 hari setelah kebangkitan Tuhan, Roh Kudus dicurahkan seperti ayat firman Allah yang kita baca. Disitulah Roh Kudus tercurah bagi kita. Lalu relevansinya buat kita apa? Kita kan gak sedang bercocok tanam, kita kan sedang tidak panen, gitu kan? Kita kan sedang tidak ada di loteng Yerusalem. Kita kan tidak sedang menerima 10 hukum firman Tuhan. Nanti saya akan jelaskan. Apa maknanya buat kita hari-hari ini? Apa maknanya buat gereja Tuhan pada waktu mula-mula? Nah, mari kita akan belajar, saudara ya. Hari Pentakosta, orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan lawatan Allah itu terjadi luar biasa. Ada 3 hal yang mereka lakukan ketika merayakan Pentakosta. Ada 3 hal arti daripada Pentakosta yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, saudara. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah melihat, yaitu kita harus mengucap syukur. Momen ini kita harus jadikan tempat, momen Pentakosta ini jadikan kita untuk mengingatkan kita kepada kebaikan Tuhan. Untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan mengucap syukur. Kalau dulu mereka mengucap syukur karena panen raya besar. Mereka bersuka cita karena pertolongan Tuhan. Hasil panennya luar biasa yang mereka tanam subur dan mereka siap menuai. Buat kita hari ini, di momen Pentakosta, kalau zaman dulu orang Yahudi, mereka bersuka cita karena panen. Hari ini, kita bersuka cita itu karena apa, saudara? Karena kasih setia Tuhan tidak habis dalam hidup kita. Coba kita lihat ratapan, saudara.
Mari kita kitab Ratapan berkata begini, ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi dan besar setia. Jadi saudara, Pentakosta jadikan tempat untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan beri setiap pagi. Selalu baru kasih setia Tuhan, rahmatnya yang besar hadir dalam hidup kita. Jadi Pentakosta untuk mengingat kembali akan kebaikan Tuhan, akan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Amin saudara. Jadi tidak hanya melulu pencurahan Roh Kudus. Ya itu betul, nanti kita ke sana pasti. Setiap tahun kita merayakan Pentakosta. Saya buka hati kita saat ini. Ketika kita merayakan Pentakosta, belajarlah untuk kita dikembalikan kepada fitrah yang benar. Yaitu selalu mengucap syukur atas kasih dan rahmatnya. Haleluya saudara. Ketika saudara hatinya penuh dengan ucapan syukur, maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita akan mengalami yang namanya pujian penyembahan kepada Tuhan yang tertinggi. Jadi momen Pentakosta ini saudara, mari kita sama-sama ingat kembali akan kasih setia Tuhan. Kalau kita lihat saudara, Bapak Ibu Saudara di situ, ayat yang sudah saya siapkan. Dalam Ibrani 13 ayat 15 berkata apa saudara? Sebab itu marilah kita oleh Dia, oleh Yesus, senantiasa mempersembahkan apa saudara? Mempersembahkan korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Amin saudara. Berikan korban syukurmu kepada Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 42 dan seterusnya dalam pasal yang kedua kalau nggak salah saudara. Kita bisa melihat di sana mereka ketika ada bersama-sama di gereja awal. Ketika mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka berkumpul bersama-sama. Mereka memecah-mecahkan roti. Mereka bersama-sama membawa harta mereka. Untuk apa saudara? Untuk bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jadi Pentakosta, kalau saudara lihat, kita baca saja supaya saudara nggak bingung saudara ya. Kita baca saja. Di pasal 1, pasal yang kita baca tadi, di ayat yang ke-42, Kisah Rasul 2. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti itu apa saudara? Ya, memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang telah menjadi percaya. Lalu dikatakan di situ saudara, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di ruang masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari Pentakosta, di mana hari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan kepada kita. Bawalah korban syukurmu kepada Tuhan. Ya, makanya saudara, saya sering mengajak Bapak Ibu menyembah, karena itulah korban syukur yang terbaik buat Tuhan. Harta kekayaan bisa habis, amin saudara.
Tapi hati yang penuh ucapan syukur ini tidak akan pernah habis. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Kalimat ini luar biasa saudara. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu. Percaya? Kenapa mengucap syukur? Karena kasih setia Tuhan besar buat kita. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah habis buat kita. Amin saudara. Nanti sore saya akan bicara banyak ya tentang kuasa roh Allah menjamah kita, apa yang kita lakukan. Apa yang terjadi. Nanti ada hubungannya dengan persembahan ucapan syukur saudara. Jadi saudara, Pentakosta, tempat di mana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak hanya ketika panen, tetapi selalu baru setiap hari. Jadi kalau mengucap syukur jangan kalau pas mau panen tembakau mengucap syukur, mau panen sawahnya, padi-padinya mengucap syukur. Tapi setiap hari ketika mengucap syukur. Amin saudara. Mau mengucap syukur saudara? Amin saudara. Pentakosta mengingatkan kepada kita untuk selalu kita menaikkan syukur kita atas kasih dan rahmat-Nya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang kedua, selain pujian dan syukur kita naikkan kepada Tuhan, 3 hal yang mereka lakukan di hari Pentakosta yaitu menerima Taurat Tuhan. Tadi kita sudah jelaskan sedikit di pendahuluan. Jadi hari Pentakosta di mana hari mereka menerima Taurat Tuhan di Gunung Sinai. Nah, apa relevansinya buat kita hari-hari ini? Ya, gereja mula-mula dan gereja saat ini adalah apa? Hari di mana mari kita terima firman Tuhan itu dengan utuh. Baik firman itu menegur kita ataupun meneguhkan kita. Baik firman yang kita dengar, memang kita sekarang sudah tidak terima 10 hukum itu. Tapi yang saya maksud di sini adalah hari ini relevansinya. Di hari Pentakosta kita diingatkan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Yang terpenting dan paling penting selain pujian dan penyembahan syukur tadi adalah terima firman Allah dengan hati yang tulus. Siapapun yang khotbah saudara. Siapapun khotbah firman Tuhan kadang lucu. Sing di apa lucu nih tok saudara ya toh. Sing khotbah sapa kae? Apik apa lucu gitu. Lah firmane mbuh gitu ya. Semua mau firman itu keras, mau firman itu lembut, mau firman itu lucu, terima dengan sukacita. Pentakosta mengingatkan kepada kita untuk kita menerima hukum firman itu. Firman Allah itu dengan baik. Ya kita lihat ayatnya saudara. Kita melihat di situ, saudara di ayat ini sudah ada di situ, di slide ada ayatnya, saudara bisa buka. Sebab itu, dalam Yakobus ya, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah, perhatikan, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hari Pentakosta, di mana hari 10 hukum firman dinyatakan. Relevansinya hari ini. Terima firman Tuhan dengan hati yang lembut. Karena firman itu yang sanggup menyelamatkan jiwamu. Mau terima firman saudara? Mau khotbahnya bagus, khotbahnya enggak begitu menyentuh. Tapi firman yang diberitakan adalah firman Allah yang hidup.
ayat yang dibaca adalah ayat firman yang hidup, saudara. Bapak Ibu, banyak orang melihat ketika yang khotbah, wah yang khotbah ini, wah yang khotbah ini. Lalu tidak respon pada firman, itu salah. Di Pentakosta ini, saya mau mengingatkan bahwa firman itu harus datang dalam hidup Bapak Ibu dan terima dengan utuh dan simpan dalam loh hatimu yang paling dalam. Karena firman itu yang akan mengubah setiap hati kita. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air hidupku. Ku haus akan firman-Mu. Ingat saudara, terima apa? Firman Tuhan. Terima firman Tuhan. Karena pada waktu itu mereka terima nubuatan-nubuatan. Nah, hari ini saudara yang datang di ibadah Pentakosta ini, selain diingatkan untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan, kita juga harus terus tetap melakukan firman itu dengan hati yang tulus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang mereka lakukan ketika mereka berkumpul dan lawatan Tuhan terjadi. Yaitu saudara, mereka memohon Roh Kudus turun, doa meminta api Pentakosta itu menyala dalam hati kita. Mari kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai yang kelima. Dikatakan begini. Pada suatu hari ketika ia memakan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Perintahnya adalah kamu tidak boleh kemana-mana. Makanya dalam ayat pasal 2 tadi yang kita baca di ayat 1-4, mereka berkumpul di mana saudara? Di loteng Yerusalem. Mereka berkumpul bersama-sama, bersatu. Mereka melakukan perintah Tuhan di pasal yang pertama. Mereka tidak kemana-mana setelah Yesus. Mereka ada di loteng Yerusalem. Mereka bersama-sama berdoa menantikan janji Allah. Apa yang dijanjikan saudara? Yaitu kuasa Roh Kudus. Jadi Pentakosta yang ketiga artinya di mana lawatan Allah, pencurahan Roh Kudus dinyatakan, dicurahkan, diberikan kepada orang-orang percaya. Nanti sore saya akan banyak bicara tentang kuasa Roh Kudus. Nanti hadir lagi saudara ya, biar lengkap gitu. Kalau uang itu kan samping belakang gitu saudara ya. Jadi harus uang separuh tok, enggak payu saudara, jadi harus samping. Nanti sore kita datang lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang mereka lakukan adalah mereka menanti-nantikan di loteng itu, menanti-nantikan janji Allah, menanti-nantikan turunnya, menanti-nantikan kuasa dari yang maha tinggi turun atas mereka. Apa relevansinya buat kita hari-hari ini? Bukankah kepenuhan Roh Kudus, ada beberapa gereja bilang sudah di 2000 tahun lalu di loteng Yerusalem dan sekarang gak ada lagi. Ada yang berkata begitu. Tapi kalau buat saya gak mau mempusingkan dengan hal itu. Yang saya tahu, kuasa Tuhan masih sama. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, saya yakin janji Bapa itu, bahwa orang percaya akan dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus.
Makanya di hari yang terakhir di mana Pentakosta, mereka berkumpul bersama-sama. Roh Kudus tercurah seperti lidah-lidah api. Apa yang harus kita lakukan saudara? Pesannya adalah tetap nantikan Tuhan. Tetap nantikan kuasa dari yang maha tinggi. Haleluya saudara. Mari kita lihat bicara tentang menantikan Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 31 saudara. Bicara menantikan, mari kita lihat Yesaya 40 Bapak Ibu ayat 31 berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Katakan amin. Ini luar biasa sekali saudara. Ketika mereka menanti-nantikan Tuhan. Pada waktu itu Roh Kudus tercurah. Dan hari ini pun ketika saudara menanti-nantikan Tuhan, berdoa bersama-sama di ibadah Pentakosta ini, di hari yang ke-10 ini, saya percaya Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus dinyatakan dalam hidup kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah setelah penuh Roh Kudus selesai? Saya perhatikan. Biasanya orang penuh Roh Kudus, bahasa roh hanya di ibadah Pentakosta. Itu salahnya. Memangnya Roh Kudus tidak bisa hadir kemarin waktu belum Pentakosta? Memangnya Roh Kudus tidak bisa memenuhkan ketika tidak hari raya Pentakosta? Tetapi saya mau katakan, ya Roh Kudus dicurahkan memenuhi setiap waktu. Hanya, perhatikan, momen perayaan Pentakosta ini kita harus tetap laksanakan. Untuk apa saudara? Untuk kita diingatkan kembali. Tadi yang pertama diingatkan akan firman Tuhan. Diingatkan akan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan diingatkan kembali bahwa kuasa Tuhan masih tetap sama. Akan dicurahkan sampai hari ini. Buat orang yang mau menanti-nantikan siapa? Tuhan. Nah orang-orang yang menantikan Tuhan, ada beberapa yang akan kita dapatkan bagi orang-orang yang menantikan Tuhan. Pak, sesudah ikut doa 10 hari, kok enggak dapat bahasa roh? Pak, saya sudah doa 10 hari. Kok begitu-begitu saja? Mari kita lihat. Kalau saudara memaknai dengan tepat, bahwa Pentakosta, itu di mana Roh Kudus curahkan. Tugas kita adalah nantikan Dia. Janji Bapa, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ya, kuasa Allah. Makanya nanti sore saya akan bicara tentang kuasa Roh Kudus. Janji Bapa itu. Nah, apa hadiah atau berkat yang dimiliki oleh orang-orang yang suka menanti-nantikan Tuhan? Ayat 31 tadi berkata apa saudara? Dia akan mendapat kekuatan yang baru. Sebenarnya kalau sudah doa 10 hari saudara, tidak hanya dapat bahasa roh, tapi saya percaya saudara akan mendapat kekuatan yang baru. Dan termasuk Bapak Ibu yang sekarang sedang duduk di kursi masing-masing. Hari ini hari Pentakosta. Hari ini juga Tuhan akan beri kekuatan yang baru pada Bapak Ibu. Sehingga yang lemah kini yang berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan berbuat bagi kita, syukur. Amen. Yang saat ini sudah datang dengan persoalanmu. Ini Pentakosta. Hari ini perayaan Pentakosta.
Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan terima firman ini dengan utuh. Maka saudara, orang yang menantikan Tuhan, orang yang menantikan kuasanya yang ajaib itu, dia berjanji apa? Roh itu, yang dijanjikan roh itu akan apa? Menghibur, menguatkan, menolong. Dan hari ini, hari Pentakosta, Roh Kudus datang buat Bapak Saudara yang menanti-nantikan dia. Dia akan menguatkan saudara, menghibur saudara, memberi pertolongan kepada kita semua hari ini. Katakan amin. Jadi saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Ada anak Tuhan di gereja kami. Setiap doa 10 hari, dia tidak pernah bisa berbahasa roh. Dia sudah mulai berkecil hati. Lalu saya katakan, Pak, Bapak datang ibadah 10 hari. Jangan kejar bahasa rohnya. Tapi kejarlah lawatan kuasanya yang ajaib itu. Maka Bapak akan mendapat jawaban doa atau ketenangan dari Tuhan. Sudah bertahun-tahun kita ibadah doa. Kesaksian dia tetap sama. Pak, walaupun saya belum bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Namun setelah saya ikut doa 10 hari. Saya ikut ibadah Pentakosta. Hati ini Pak, damai sekali. Hati ini loh Pak, tenang sekali. Karena siapa? Roh Kudus. Karena Bapak itu dengan setia menantikan kuasa dari yang maha tinggi. Dan kalau kuasa itu sudah dinyatakan dalam hidup kita, maka kita akan mendapat kekuatan yang baru, saudara. Ada yang sedang lemah hari ini? Haleluya. Pulang dari tempat ini, saudara berkata, aku kuat. Yang kedua, apa yang kita dapatkan kalau kita menantikan Tuhan, dalam ayat itu dikatakan kita akan terbang bagaikan Raja Wali. Kok terbang Pak? Kan goa sewiwi ya saudara ya. Saudara, artinya orang yang menantikan Tuhan. Kita tidak, hidup itu tidak selalu ada di atas gunung. Hidup itu tidak selalu di atas bukit. Hidup itu tidak selalu di atas, betul? Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada di bawah. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita itu lemah. Di saat kita itu lemah, dengan Tuhan memberi kekuatan baru itu, kita mulai bisa mengepakkan sayap dan bisa mulai terbang meninggalkan masalah itu sedikit demi sedikit. Semakin mengepakkan sayap, kita semakin terbang tinggi meninggalkan persoalan-persoalan hidup kita. Kenapa? Ada kuasa yang Tuhan nyatakan. Ada kuasa yang ada dalam hati kita ketika kita menantikan Tuhan. Sehingga kita bisa terbang tinggi menghadapi badai yang semakin tinggi. Kita terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Terus kan melayang tinggi. Terus muliaannya biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Haleluya saudara. Ada persoalan. Badai itu kan bicara persoalan. Badainya besar. Tapi kita punya sayap yang Tuhan berikan. Kita bisa terbang di atas badai itu. Haleluya. Karena ada Roh Kudus yang kita nantikan itu hinggap dalam hidup kita. Dan memampukan kita untuk mengepakkan sayap dan terbang tinggi. Kok wis punjul 10 Bu? Jamnya sudah punjul 10. Selesaikan ya saudara ya. Memang tidak bisa selesai cepat. Tapi kita selesaikan separuh lah paling enggak. Ya, separuh tahun depan saudara ya. Ya nanti sore ada lagi. Ya. Oke. Yang kedua terbang saudara. Yang ketiga berlari. Apa saudara? Berlari. Kita akan berlari. Artinya apa saudara?
ketika kuasa Roh Kudus yang kita nantikan itu, ya kita menantikan kuasa yang dari Maha Tinggi itu datang dalam hidup kita, menjamah kita, maka kita akan menjadi orang yang tidak santai-santai. Ketika kita bisa melihat ya segala sesuatu yang sudah kita ketinggalan begitu. Orang-orang sudah, wah itu sudah ini, sudah itu, kok saya belum. Itu sudah berhasil, kok saya belum. Tuhan akan beri kemampuan untuk kita bisa berlari. Dan kita bisa mengejar yang lain. Dan kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kalau sekarang sudah ada di belakang, jangan takut. Saudara akan diberi kemampuan untuk saudara berlari. Berlari dan terus berlari. Selain berlari saudara, seperti ayat ini seperti lucu ya, kontroversi gitu ya. Berlari kok berjalan saudara. Coba lihat ya. Yang bagian yang berikutnya dikatakan, ya selain berlari, mereka akan mendapat kekuatan atau berjalan maju tapi tidak menjadi letih lesu. Jadi yang keempat, kita akan berjalan tapi tidak lemah, tidak letih. Nah artinya apa? Tadi kita kan lari saudara, betul? Ya, logikanya, firman tadi kita lari. Ketika kita menantikan Tuhan, kita mendapat kekuatan baru, lalu kita bisa terbang. Kalau nggak bisa terbang, kita bisa lari. Tapi ketika kita lari, kadang-kadang ngos-ngosan saudara. Saya lari muterin gereja, halaman gereja 10 kali, deblak saudara, nggak kuat. Kelemon soalnya saudara ya. Tapi saudara, ayat ini mengatakan apa? Kalau orang sudah capek lari, otomatis kita akan apa? Berjalan. Kita akan berjalan. Walaupun sudah letih, lesu. Tapi karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Perhatikan, berjalan dengan kuasa Tuhan. Maka dikatakan kita tidak menjadi lesu, letih, lemah. Yang penting adalah kita tidak berhenti. Walaupun melaku alon-alon, wong Jawa ngomong apa? Alon-alon waton kelakon. Daripada mandek. Haleluya. Tetap jalan terus. Corona kok sepi, usahanya sepi. Jalan terus. Jalan, terus jalan. Dan terus berjalan maju bersama dengan kekuatan Allah. Satu saat saya janji tante, kalau khotbah lagi di tempat ini, saya akan bicara tentang berjalan maju bersama dengan Tuhan. Ya, tunggu saja tanggal mainnya. Jadi saudara, kalau kita menantikan Tuhan, kita mendapat kekuatan yang baru. Kita akan terbang bagaikan Raja Wali dan kita akan berlari maju terus tidak mundur. Dan walaupun kita berlari satu saat kita capek, ketika kita capek pun kita tidak dibiarkan tergeletak letih lesu. Karena Tuhan memberi kekuatan untuk kita bisa berjalan. Ada istilah dunia ini, kalau tidak kuat, tidak bisa terbang, berlarilah. Ini dari Yesaya saudara. Kalau nggak bisa lari, berjalanlah. Kalau nggak bisa berjalan, berangkango. Wong Temanggung kan ngono. Ora iso berangkang, ngesoto. Makanya ada suster ngesot saudara ya. Ngesot. Yang penting jalan terus. Jangan berhenti. Haleluya. Pentakosta. Roh Tuhan dicurahkan atas kita. Bagi orang yang menanti-nantikan, kuasanya dinyatakan buat kita. Kita mendapatkan kekuatan baru. Kita mendapatkan gizi atau dicas oleh Tuhan. Sehingga kita mampu menghadapi persoalan itu terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Ya, untuk kita lihat kuasa apa yang diberikan, nanti sore kita akan bicara itu. Kuasa yang diberikan Tuhan. Jadi Bapak Saudara, pagi hari ini sudah 7:15 menit saya bicara di tempat ini. Saya ingin ajak saudara 5 menit ya, saya minta 5 menit. Ajak saudara menyembah Tuhan sebentar saja. Supaya saudara pulang mendapat kekuatan yang baru. Amin saudara, tutup Alkitab saudara. Yang mau pulang membawa kekuatan baru dan terbang tinggi seperti Raja Wali. Hari Pentakosta di mana hari pencurahan Roh Kudus. Gak harus teriak-teriak. Gak harus gembor-gembor. Roh Kudus itu lembut. Dia akan menjamah setiap hati kita. F. Allah Roh Kudus. Amin. Sebentar saudara-saudara. Saya gak bisa seperti tahun-tahun yang lalu. Saya datang menjamah saudara. Karena pandemi. Tapi kuasa Roh Kudus tidak bisa dihalangi oleh pandemi. Mau pakai masker, mau pakai pisel. Dia bisa jamah saudara.
Tidak harus saya datang ke sana mendoakan, tidak harus. Tetapi pujian daripada siapa yang membuka hati untuk jamahan Tuhan, dia akan mengalami jamahan itu. Responi firman Tuhan, dia akan beri kekuatan baru kepada kita. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami, penuhi kami. Mari dengan lembut katakan, ku rindu kau selalu dalam hidupku, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku. Haleluya, jadikanku jamalah, ku rindu hadir. Mari katakan, ku sembah, ku sembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia, mulia bagiku. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku. Kudus Tuhan, oh, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, ku sembah. Dengan penyembahan inilah kita menantikan Tuhan, saudara. Di saat kita menantikan Tuhan, sembah Dia. Dia memberi kekuatan yang baru. Haleluya. Coba angkat tangan saudara. Roh Kudus ada di tempat ini. Ku sembah. Lawat kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Lebih lagi ku sembah, ku sembah kudus, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu. Lebih lagi ku sembah, ku sembah. Ya lama. Cabah tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Cabah Roh Allah, cabah kami. Lama, cabah dalam nama Yesus, cabah. Cabah, cabah. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sekali lagi, bagimu Tuhan. Terima kuasa Allah. Terima kuasa Allah. Kekuatan baru dinyatakan. Kekuatan baru dinyatakan. Oh,
Terus nikmati persekutuan dengan Roh Kudus. Terus nikmati persekutuan dengan Roh Kudus. Dia memberi kekuatan baru. Oh, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan. Kuasa Rohmu tidak bisa dibatasi oleh ruangan dan waktu. Kami pulang dari tempat ini pun jamahan Tuhan terus nyata dalam hidup kami, Tuhan. Yang betul-betul lemah, katakan, Tuhan, aku perlu kekuatan. Yang saat ini sakit, mungkin saudara membawa suamimu, istrimu yang sakit di rumah. Katakan, suamiku sudah sembuh, sakitnya sudah sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang usahanya mulai lemah, berkata, buat kami mampu untuk berlari, buat mampu untuk kami berjalan. Dia beri kekuatan baru untuk Tuhan bangkitkan lagi usaha kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kira papa. Dia tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Dia tidak pernah tinggalkan, saudara. Dia berjanji, dia tidak akan membiarkan kita yatim piatu. Dia Roh Kudus Maha Hadir. Dia ada di tempat ini, saudara, menjamah setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Hadir dalam hidupku.